Oke, 1 bulan menggunakan iPhone 14 Pro ini harus gue bilang tidak worth it untuk dibeli. Tahan keyboard kalian dulu, jangan komen yang aneh-aneh, make sure nonton sampai habis karena gue akan ngejelasin keluh kesah, suka duka selama menggunakan HP yang satu ini dan kenapa bisa gue bilang tidak worth it. Well, langsung aja kita basa-basi. So, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Satu alasan koi kenapa iPhone 14 Pro ini sangat menarik untuk dibeli memang ada di bagian notch yang baru plus lebih kecil sampai-sampai dinamain Dynamic Island. Dan gue sukanya itu nggak cuma sekedar tompel yang makin kecil plus baru, tapi ada kegunaan. Ya, sekarang ini ketika kalian buka aplikasi bawaan dari Apple terus ditutup, maka aplikasi bisa langsung ke minimize ke bagian notch-nya sehingga untuk penggunanya nggak usah back and forth buka tutup aplikasi ketika kalian pengen balik lagi. Ya, jadi ada quick access di bagian notch. Gue suka banget sampai-sampai ya ditiru sama Android. Lanjut, ngomongin soal kualitas layar, ya HP ini menggunakan LTPO tapi menggunakan teknologi baru di mana refresh rate-nya bisa adaptif dari 1 sampai 120 Hz sehingga untuk pertama kalinya di iPhone tersedia fitur Always On Display. Mungkin kalian bertanya atau berpikir Always On Display mah udah ada lama di Android, tapi berbeda. iPhone punya Always On Display bisa memberikan pengalaman yang beda. Basically ini kayak layarnya cuma redup doang, sehingga kalian bisa lihat notif yang masuk, wallpaper, jam, tanpa harus sentuh HP-nya. Ya, kayak Apple Watch. Jadi kalau kalian tanya apakah akan burn in, so far Apple Watch Series 6 yang udah gue pakai 1,5 tahun ini tidak ada burn in apapun. Harusnya mereka sudah belajar dari teknologi jam yang satu ini. Tapi hanya waktu yang akan berbicara. Untuk saat ini, Always On Display-nya gue suka banget. Lumayan inovasi walaupun ya udah ada juga sih, jadi lebih ke enhancement inovasi. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas layar, ya ini sama kayak iPhone 13 Pro sebelumnya, di mana masih menggunakan Super Retina XDR display dengan resolusi yang sama, refresh rate 120 Hz ProMotion. Ya jadinya nggak ada yang baru. Tapi by the way, ngomongin soal brightness, ketika kalian pakai untuk nonton konten HDR, sekarang bisa hit sampai 1600, dan ketika kalian pakai di kondisi outdoor, layarnya bisa makin cerah sampai 2000 nits. Ya, jadi ya ini layar tercerah yang pernah Apple buat. Kalau kalian lihat desain HP ini ya 90% sama kayak iPhone 13 Pro sebelumnya. Dimulai dari frame yang dibuat stainless steel mengkilat, belakangnya menggunakan kaca dengan finishing frosted glass dengan logo Apple mengkilat, dan dalam segi bobot pun juga kayak nggak berubah, cuma lebih berat 0,2 gram aja. 10% perbedaannya paling ada di bagian kamera yang lebih tebal dan lebih gede, plus warna baru aja. Ya, signature color di iPhone 14 Pro series adalah deep purple. Tapi itu aja ada alasan kuat gak sih untuk upgrade? Ya nggak tahu lah ya. Kalau kalian tanya, Bang, apakah build quality dari HP yang satu ini solid? Menurut gua solid banget. Cuman harus gua kasih tahu ke kalian dalam 2 hari penggunaan nggak dipakein casing, udah gua hati-hati banget sampai dibalutin tisu biar nggak kena baret. Masih aja framenya itu kena baret. Jadi make sure banget kalian harus beli case, dan untungnya gue dapet paket dari Unicase Store, jadi kita unboxing ini dulu ya guys. Oke, gue dapet macam-macam clear case dari Spigen yang tentu di-manage by one and only Unicase Store. By the way, clear case ini gak gampang menguning karena ada air cushion technology dan tentunya ada anti-shock. Jadi langsung aja kita quick review case-nya, dimulai dari yang ini kali ya. Yang pertama adalah crystal clear. Yes, buat kalian yang pengen kasih tunjuk warna si iPhone termasuk sampai frame-nya mengkilat, ya ini bakalan cocok banget karena nambah ekstra keamanan juga. Yang kedua adalah quartz hybrid. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain texture frosted glass dari si iPhone, casing ini bisa memberikan feels yang sama sekaligus memberikan ekstra keamanan dan berasa slim juga tentunya. Yang ketiga ini adalah ultra hybrid
Matte Black. Iya, buat kalian yang nggak pengen ngasih tunjuk sisi stainless steel mengkilat dari si HP, tenang, casing ini akan cocok buat kalian sekaligus punya feels yang lembut di samping karena menggunakan tekstur silikon plus bisa ngasih tunjuk warna si iPhone sendiri. Yang keempat ini adalah Ultra Hybrid MagFit. Yes, jadi buat kalian yang suka pakai aksesoris MagSafe, casing ini punya magnet built-in sehingga apapun yang ditempel gak akan gampang jatuh karena ya beneran kuat banget sekaligus bisa ngasih tunjuk warna si iPhone plus frame mengkilat dari si iPhone ini sendiri. Yang terakhir adalah Clear Standing Case. Yes, casing ini cocok buat kalian yang pengen nonton entertainment tanpa harus pegang HP-nya terus karena ada built-in stand yang terbuat dari metal, jadi solid banget nih. Dan bahkan hinge-nya pun kuat, jadi bisa ditaruh portrait ataupun landscape gak masalah. Dan tentunya bisa ngasih tunjuk warna si iPhone, plus frame-nya kelihatan mengkilat dan tentunya juga aman banget pastinya. Oke guys, jadi kalian udah melihat semua kelebihan dari masing-masing Clear Case. Jadi buat yang tertarik tinggal mampir aja link di deskripsi dan gunain kode promo code ini biar makin hemat. Ya, cara gunanya pun gampang banget, tinggal mampir ke Tokopedia ataupun Shopee, masukin promo code dan terapkan dan check out aja seperti biasa, maka kalian bisa langsung berhemat. Jadi mampir aja link di deskripsi ya guys. Untuk performa jujur aja gue nggak ngerasa perubahan yang signifikan untuk penggunaan setiap hari. Memang chipset HP ini baru menggunakan Apple A16 dan dalam segi benchmark pun angkanya bisa lebih tinggi ketimbang Apple A15 yang ada di iPhone 13 Pro. Tapi untuk penggunaan setiap hari rasanya nggak gitu signifikan sih. Ya, karena A15 Bionic chip aja udah ngebut, nggak ada kendala, dan semua game rasanya ke-optimize. Mungkin performa di HP ini akan berasa ngebut ketika udah berumur 3-4 tahun. Tapi untuk sekarang ini beneran Apple A15 sama A16 masih sama-sama ngebut. Main game Genshin Impact di HP ini bisa dilibas dengan settingan highest plus 60 fps dengan suhu tertinggi mentok di 44-45 derajat ketika main selama 1 jam. Game Minecraft bisa berjalan dengan baik dengan catatan kalian nggak ledakin 1000 TNT. Kalau misalkan kayak begitu ya bakalan nge-lag semua flagship apapun juga. Bahkan kalau misalkan kalian pengen ngedit video di HP ini pun juga masih oke kok. Bisa bersaing lah sama A15 kemarin. Jadi apakah ada kalian iPhone 13 user yang komplain dengan performa A15 sekarang ini? Coba komen di bawah kalau misalkan ada beserta kendalanya juga. Kapasitas baterai di iPhone 14 Pro non-Max memang meningkat jadi 3200 mAh ketimbang di iPhone 13 Pro kemarin yang hanya 3095 mAh. Tapi pertanyaannya, apakah akan lebih awet ketimbang iPhone 13 Pro? Jawabannya ya tentu. Bahkan dalam pengujian gua, ya kita udah bikin video terpisah seharian bersama iPhone 14 Pro dipakai intens menggunakan koneksi seluler data, always on display nyala, refresh rate promotion memang selalu lock di 120Hz, itu brightness-nya dimentokin, bisa dapat screen on time 6 jam lebih. Bahkan ketika gue coba pemakaian yang biasa lah ya dipakai untuk kebutuhan entertainment, nonton YouTube, Netflix, Disney Plus, dan scrolling Instagram, TikTok, bisa dapat screen on time 8 jam lebih dalam sekali ngecharge. Gila sih, memang rekor banget. Ini adalah iPhone terawet yang pernah gue pakai walaupun memang udah ada fitur always on display-nya juga. Ya, always on display hanya makan baterai 2-3% seharian penuh kalau kalian nyalain. By the way, iPhone punya always on display itu bisa adaptif. Ketika kita tinggal tidur, HP nggak diapa-apain bakalan otomatis mati. Dan ketika posisi HP kita masuk ke dalam kantong, itu juga bisa otomatis mati. Jadi nggak selalu nyala. Ini menarik banget. Dan ngomongin soal kecepatan charging, ya Apple masih sama lah ya. Cuma support 20 watt aja dan brick charger harus beli terpisah. Akhirnya setelah bertahun-tahun Apple menggunakan resolusi 12 megapiksel di iPhone, akhirnya mereka upgrade ke 48 megapiksel untuk pertama kalinya di iPhone 14 Pro. Makanya nggak heran bobanya lebih tebal dan lebih besar ketimbang iPhone 13 Pro kemarin guys. Jadi kalau kalian tanya apakah perubahan ini signifikan? Well, sebelum gue bahas hasilnya pertama-tama harus gue kasih tahu juga dengan perbedaannya lensa otomatis, focal length-nya berbeda dan sayang sekali aperture-nya ini makin agak naik. Ya, tadinya di iPhone 13 Pro bisa hit di f1.5, sekarang di iPhone 14 Pro jadi f1.79. Iya, f1.79. Dan untuk hasil foto ketika gue mengaktifkan fitur mode 48 megapiksel mode aka menggunakan Pro RAW,
Ya memang, ketika gue zoom in detail di iPhone 14 Pro bisa lebih tajam, lebih rapat, noise grain-nya berkurang. Sisanya kalau misalkan gue foto menggunakan mode auto, dalam segi warna, ya ini 11-12 lah ya. Kontrasnya bisa sedikit lebih terang, warnanya itu bisa lebih subtle, lebih gelap sedikit. Dynamic range highlight itu bisa lebih baik di iPhone 14 Pro. Tapi kalau misalkan kalian cuma kasat mata lihat, ya nggak gitu signifikan sih. Ini akan berasa ketika kalian adalah professional photographer yang bisa mengoptimize kamera dengan baik. Tapi kalau misalkan kalian cuma ngecekrek-cekrek doang sih, nggak gitu perubahan yang signifikan. Bagaimana sekarang untuk kondisi low light? Lagi-lagi, walaupun memang bukan aperture-nya ini lebih tinggi di iPhone 14 Pro, noise dan grain bisa berkurang yang signifikan ketika di zoom in dengan detail yang tentu lebih tajam. Sekarang, untuk kamera depan, ya memang HP ini akhirnya atau untuk pertama kalinya tersedia autofocus. Jadi ketika kalian pengen selfie dekat, mata pun ya bisa fokus ke mata, nggak kayak di iPhone sebelumnya tuh yang nggak bisa ada autofocus, mesti di tap in aja sih. Dan ngomongin soal perekaman video juga, HP ini menggunakan Optical Sensor Shift Stabilization Second Generation yang lebih baru ketimbang di iPhone 13 Pro series kemarin. Tapi apakah ada perbedaan? Well, ketika gue coba nge-record video di 4K 60fps atau 4K 30fps aja, biar bisa kebaca kodeknya di video ini, tinggal komen aja menurut kalian gimana. Jadi kesimpulan dari gue, kalau misalkan kalian adalah iPhone 13 Pro user yang mau upgrade ke HP ini bener-bener gak worth it. Memang punya battery life yang lebih baik di HP ini, kamera yang lebih tajam, fitur Dynamic Island, dan ada fitur Always On Display. Tapi apakah 4 alasan ini sangat signifikan untuk upgrade? Well, rasanya menurut gue nggak terlalu ya, karena iPhone 13 Pro sendiri aja sudah menawarkan promotion yang penting udah oke banget, kamera bagus, dan baterainya juga masih tergolong awet. Kalau misalkan kalian bilang, bang kan HP ini punya fitur crash detection dan satellite, jawabannya itu nggak guna guys, nggak akan kepake di Indonesia. Yang kita bahas adalah fitur-fitur yang kepake aja. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah pakai iPhone dan kebetulan ada budgetnya nih, mau beli iPhone 14 Pro, menurut gue iya ini worth it. Tapi untuk upgrade, lebih baik kalau misalkan kalian adalah user iPhone 12 ke bawah lah ya, itu baru worth it. So itu dia 1 bulan pemakaian bersama iPhone 14 Pro ini. Gimana menurut kalian? Tinggal komen di bawah aja. Semua pendapat nanti akan gue baca lah ya di komen. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.